Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti, angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, judul video terkait saya kali ini adalah tentang siput yang beruntung. Kancil adalah seekor binatang terkenal dengan cerdiknya. Meskipun kancil memiliki tubuh yang kecil, dengan kecerdikannya, dia bisa memanipulasi binatang lain dengan kecerdikannya. Sedangkan kelinci adalah seekor hewan yang sombong. Hewan ini sering merendahkan hewan lain dan menganggap rendah si siput. Sedangkan si siput, di dalam cerita ini si siput dikenal dengan binatang yang memiliki cangkang dan berjalan lambat. Di hutan yang lepas, si kelinci berjumpa dengan seekor kerbau yang besar dan berwarna hitam. Sang kelinci pun berkata, "Dari mana kamu, wahai kerbau?" Kemudian kerbau menjawab, "Saya dari kubangan, kelinci." Kelinci, "Oh, kubangan. Lepas nih kerbau nak pergi kemana?" Kerbau pun menjawab, "Cari rerumputan untuk santapan seperti biasa." Sambil berjalan beriringan, berjumpa dengan seekor siput yang sedang kewalahan. Kancil, "Hahaha, siput, lambat betul lah jalan kau." Dengan puas menertawakan si siput. Kerbau berkata, "Kelinci, tak bolehlah macam tu. Kita kena hargai orang lain. Kita semua sama di mata Tuhan. Jadi tak patutlah tidak merendahkan siapapun." Si siput menjawab, Oh lah tu, bukan nak saya lah macam ni. Tapi saya selalu bersyukur atas apa yang Tuhan bagi kat saya. Kelinci, sok lah tu. Kerbau pun berkata, "Janganlah nak masuk hati ya siput. Biasalah, kelinci macam mana dari dulu, tak pernah berubah-berubah." Siput pun menjawab, "Iyalah kerbau, tak apa." Dengan kesombongannya, kelinci mengajak siput untuk melakukan pertandingan lari. Dengan sombongnya, si kancil berkata, "Yuk, minggu depan kita adakan pertandingan lari. Kalau kamu menang, apapun yang kau nak sabulkan. Tapi, apabila kau yang kalah, siap-siaplah kamu menuruti keinginan saya." Siput pun menjawab. Dengan merasa tertantang, siput berkata, "Oke, siapa takut? Lihat siapa yang akan kalah besok." Kerbau hanya menyaksikan. Nah, kelinci pun, "Oke, siapa takut? Dan pastilah kau kalah, siput." Dan hari pun berlalu. Si siput pulang dengan hati gundah gulana, memikirkan untuk pertandingan esoknya. Tak sengaja, si siput jumpa dengan kancil. Si siput berkata, "Wahai kancil, saya nak tanya macam mana saya bisa kalahkan si kelinci yang sombong tu." Kancil menjawab, "Iya siput, memang nak kalahkan macam mana?" Si siput menjawab, "Kelinci nak bertanding lari dengan saya. Kalau saya menang,
dia akan turuti kemauan saya. Dan begitu sebaliknya, bagaimana tuh Kancil? Kancil berkata, "Kejam, biar saya pikirkan." Sambil menyusun strategi yang akan dilakukan supaya siput bisa menang dalam pertandingan dan menaklukkan sifat sombong dari sekelinci yang memandang rendah makhluk lain. Dan si Kancil pun menemukan rencana yang akan dilakukan dan memberikan kepada siput strategi tersebut. Nah, hari yang ditunggu pun telah tiba. Pertandingan kelinci dan siput pun akan mulai. Di sana, hadirlah beberapa ekor binatang seperti Kancil sebagai wasit, kerbau sebagai menentukan finish, dan burung sebagai penonton. Nah, Kancil berkata, "Pertandingan akan dimulai. Apa akan saya kasih tahu." "Siap, bersedia, go!" Kelinci lari dengan laju, jauh meninggalkan siput yang larinya lembek seperti yang kita ketahui. Tapi, dengan semangat si siput berusaha untuk menjadi pemenang. Dan siput pun sedang memikirkan strategi yang dikasih sama si Kancil tersebut. Siput pun membawa teman-teman lainnya untuk menanti di tempat yang telah direncanakan. Sehingga si kelinci heran dan berkata, Kok bisa sih si siput lebih duluan? Padahal dia kan lembek. Dalam hati kelinci, sambil lari secepatnya. Dan di depan si kelinci masih melihat siput yang lebih duluan, sehingga kelinci kewalahan. Pas di garis finish yang berjarak 1 meter, dengan riang si kelinci merasa menang. Ternyata si siput duluan sampai di garis finish. Dengan rasa kecewa, si kelinci kesal dan tidak percaya kalau si siput menang. Tetapi dengan kesepakatan si kelinci pun terpaksa untuk melakukan perjanjian tersebut. Dan hari pun berlalu. Siput bertemu dengan Kancil dan berterima kasih atas rencana yang dia berikan kepada siput. Hutan pun mulai terlihat damai semenjak kelinci yang angkuh itu kalah dan pergi meninggalkan hutan. Si Kancil, kerbau, dan binatang lainnya hidup dengan ketentraman tanpa ada hinaan dan kesombongan, serta mengucilkan binatang. Si siput pun hidup dengan bahagia dengan hal yang dia punya. Namun sekelinci tak pernah ada kabar hingga akhir cerita. Jadi ceritanya tamat. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita ini adalah jangan pernah menjadi orang yang sombong dan merendahkan orang lain, karena di mata Tuhan kita semua diciptakan sama. Bisa jadi yang lemah kita lihat, tapi ketika Tuhan berkehendak, Dia diberi jalan untuk menang dan berjaya. Sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.